kita memulai ibadah online kita, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali hadir saat ini dalam ibadah online. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Walaupun pada saat seperti sekarang ini wabah COVID di mana-mana, tapi yakin dan percaya anak-anak Tuhan dalam hidup Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan syukur kita angkat kepada Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan senang hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, oh karena anugerahnya, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahan. Naikkan pujian dan
Hanya
Engkau Allah yang menolong kami, menopang kami, menguatkan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Aku bersyukur memiliki Allah. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji dan senang. Bersorak bagi Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penderitaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, masih terus kita dalam sukacita. Di rumah, dimanapun kita berada, jaga sukacita terus. Sukacita yang menyala-nyala. Sukacita, sukacita, sukacita. Dalam Yesus yang selalu memberi kita kegembiraan, sukacita. Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik buat saya, seluruh jemaat Gospel Band yang ada. Pujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan firman Tuhan. Mari umat Tuhan, kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada bagi kami, setiap umat yang selalu berharap kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat.
Allah kami yang luar biasa. Sinar kemuliaan-Mu mampu menyinari kegelapan yang ada melanda seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas pemeliharaan dan pertolongan-Mu selama 1 minggu ini. Bapa, pagi hari ini kami angkat tangan di hadapan Engkau, membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, di hadapan Engkau. Kami perlu tangan-Mu yang kuat Tuhan, untuk menopang dan menolong bangsa kami. Tuhan, berkati pemerintahan kami, dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, TNI, Polri, Gubernur, kepala-kepala daerah, sampai tingkat RT RW. Ada anugerah-Mu, ada hikmat-Mu, ada kearifan-Mu turun atas mereka dalam memerintah di Indonesia. Tuhan, berikan otoritas-Mu untuk mengatasi penyebaran virus corona yang ada, dan berkati Tuhan setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan ekonomi negeri ini, mengatasi segala krisis yang terjadi. Tuhan, biar damai sejahtera-Mu tetap diam di tengah-tengah bangsa ini. Ada kesejahteraan-Mu tetap mengalir di bangsa kami. Kami tahu Tuhan, bangsa ini milik-Mu. Bangsa ini berharga di mata-Mu. Ada perkenanan-Mu atas Indonesia. Indonesia ada dalam rencana-Mu. Biarlah Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang terpancar atas negeri kami, memulihkan negeri kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Bapa, urapan-Mu yang baru turun atas pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Bapak rohani kami. Engkau yang memampukan Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah pandemi ini, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada tetap menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Bahkan Engkau berkati Tuhan, Bapak rohani kami ini sebagai messenger Pentakosta-Mu ketiga. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga besarnya. Ada perlindungan, ada pertolongan untuk setiap keluar masuknya. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa Bapak rohani kami di tempat ini, Bapak Gembala kami, Pak Hendro Basuki, dan Wakil Gembala kami, Pak Iwan. Tuhan, tongkat-Mu yang memampukan penggembalaan di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu, pertolongan-Mu ada bagi Bapak rohani kami. Kesehatan yang sempurna Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan apa yang diperlukan. Dan Tuhan yang memberkati setiap keluarga besarnya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini beribadah secara online, bersatu hati di setiap rumah-rumah mereka. Bapa, Engkau yang memberkati keluarga lepas keluarga. Ada pemulihan, ada pertolongan bagi keluarga lepas keluarga yang berbeban berat. Tuhan yang meringankan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan yang bukakan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan umat-Mu dalam kondisi seperti ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami. Pujian dan penyembahan yang kami berikan, membaca hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu Tuhan bertumbuh, berakar, menjadikan kami sebagai umat-umat pemenang. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan bagi setiap yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak atas segala berkat anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Bapak, kalau sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu ini, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semua berasal daripada Engkau saja. Bapak, Engkau berkati juga para jemaat Tuhan Yesus. Mari urapi lahan hati mereka Tuhan Yesus. Kau bajak menjadi lahan yang gembur, lahan yang subur untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita masuk di dalam minggu kedua di bulan Juni tahun 2020 ini. Ya, pemeliharaan Tuhan hampir setengah tahun di tahun 2020 ini. Walau diselingi adanya pandemi COVID-19, tapi pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung pada kita semua. Amin. Amin. Ya. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu mengenai hidup dalam tuntunan Roh Kudus atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya Bapak Ibu, Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang adil dan bijaksana. Tuhan memberikan free will kepada kita, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita mau hidup dituntun oleh daging. Ya, kita tidak bisa hidup dalam dua-duanya, karena daging dan roh itu saling bertentangan. Ya Bapak Ibu ya. Saya akan katakan kesimpulan terlebih dahulu ya. Untuk kalau kita hidup di dalam daging, kita hanya hidup satu kali dan akan mati dua kali. Sedangkan kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan hidup dua kali dan mati hanya sekali. Nanti penjelasannya akan saya sampaikan di dalam penjabaran-penjabaran berikut ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang beriman tentu kita mau memilih hidup untuk dituntun oleh roh. Mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Mengapa? Saya pelajari di dalam Alkitab ada 5 alasan mengapa kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, hanya yang berbuah bisa masuk surga. Coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian kita lihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang 5 sampai ke-6, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat datang ke surga kecuali melalui Yesus ya. Kalau kita melalui Yesus, apa syaratnya yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus hidup melekat pada Yesus. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Ya kan? Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting ini harus melekat erat kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berbuah. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan buah yang jika kita melekat dengan Yesus? Buah apa sih? Yuk coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Ya, Bapak Ibu, jika kita hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus, kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan menyalibkan seluruh keinginan-keinginan daging kita, ya. Dan baiknya adalah kita dipimpin oleh Roh, karena buah-buah itu dihasilkan oleh Roh, ya. Baik Bapak Ibu, itu alasan yang pertama. Alasan kedua yang saya peroleh juga, yang saya pelajari, yaitu pemahaman kita tentang firman kerajaan Allah belum sempurna, ya. Kita tuh masih cetek. Kita kadang-kadang baca firman aja kita nggak tahu ini apa artinya, ya kan? Nah, kita perlu untuk minta penerangan pimpinan Roh Kudus untuk bisa menjelaskan ayat-ayat yang kita baca. Kita coba baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepada hal-hal yang akan datang. Ya Bapak Ibu, jadi kalau Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu memimpin kita, maka dia akan memimpin kita di dalam kebenaran, ya kan? Kebenaran yang dari mana? Kebenaran yang dari Bapa yang di sorga. Makanya Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti, memahami apa isi Alkitab itu, ya kan? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, untuk mengerti, untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu udah dua alasan. Alasan yang ketiga yang saya peroleh juga yaitu yang ketiga, kita mampu menghadapi ujian padang gurun kehidupan. Ya, coba kita baca di dalam Markus 1 ayat yang 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Dia itu Yesus, ya. Di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat yang melayani dia. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus mampu, ya, menuntun Yesus masuk di dalam ujian padang gurun, ya, sehingga Yesus boleh berkemenangan di dalam ujian-ujian tersebut. Roh Kudus yang sama juga akan mampu, ya kan, untuk menuntun, untuk memimpin kita, untuk memenangi setiap ujian-ujian padang gurun kehidupan kita. Ya, mungkin kita ada permasalahan apa? Permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan mengenai pekerjaan lah, teman lah, pelayanan lah, atau apapun permasalahan itu. Itu kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mampu untuk menyelesaikan, dan kita akan keluar sebagai pemenang di dalam ujian-ujian tersebut. Amin. Alasan yang keempat, mengapa kita harus hidup dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memerdekakan kita dan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kalau kita hidup dipimpin Roh, maka kita akan diarahkan kepada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari perbudakan dosa. Ya, kita akan keluar dari dosa. Perbuatan-perbuatan daging itu melahirkan dosa-dosa, ya kan? Setelah kita bertobat, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan meninggalkan perbuatan daging dan kita akan merdeka terhadap perbudakan dosa tersebut. Dan Bapak Ibu, tugas utama dari Roh Kudus adalah Roh Kudus ingin
agar setiap manusia hidupnya menyerupai Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dikatakan hidup serupa? Apa yang dikatakan serupa dengan Tuhan Yesus itu? Ya kan? Hidup serupa dengan Tuhan Yesus bukan wajahnya kita yang serupa Tuhan Yesus, tapi adalah karakter kita. Ya, karakter kita, karakter Kristus tertanam dalam hidup kita, sehingga semakin hari kita hidup semakin serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Bapak Ibu, kemudian alasan yang kelima, mengapa kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus, yaitu kehendak Tuhan Yesus sendiri untuk melaksanakan amanat agung. Ya, coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul yang 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus agar kita boleh menjadi saksi di seluruh dunia untuk menyaksikan, ya kan, kehidupan kita, kehidupan yang dipimpin oleh Roh, ya kan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan Yesus bahwa kita harus dipimpin oleh Roh. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa tadi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang pada kita, Dia akan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? Untuk berani kita, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, ke kaum kerabat kita, bahkan antar kota, antar pulau, antar negara, bahkan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus mau pakai kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita, akan memberanikan kita, karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ya baik Bapak Ibu, itu adalah 5 alasan mengapa kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, itu kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh. Mungkin ada beberapa, ada lagi alasan yang lain. Ini alasan yang saya peroleh, yang saya pelajari di dalam Alkitab. Mungkin Bapak Ibu ada tambahan-tambahan yang lainnya. Oh, ini ada alasannya ini. Tapi dengan 5 alasan ini sudah cukuplah bahwa kita untuk mau mengambil keputusan bahwa kita mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, hal yang lain yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai ciri-ciri orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang-orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, dan menuruti hawa nafsu, dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya, orang-orang yang suka berkhianat, ya kan? Dan orang-orang yang lain yang suka memfitnah, apa segala, kita harus jauhi itu, ya kan? Dan orang-orang seperti ini tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi sebelum mereka bertobat, mereka tidak akan bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi orang-orang kadang-kadang di gereja aja juga banyak kan orang-orang yang sombong, orang-orang ini. Oh, ini gereja ini hidup karena sumbangan saya, ya kan? Kalau tidak ada sumbangan saya, tidak akan bisa hidup ini gereja, ya kan? Atau apalah
katakanlah, ya kan, ini semua karena saya. Orang yang hidupnya berfokus pada diri sendiri selalu mengatakan itu. Untuk saya, karena saya, ya kan? Nah, orang-orang yang seperti ini tidak dapat dipimpin atau dituntun oleh Roh, kecuali ia berserah, bertobat, dan minta Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidupnya. Terus yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak mau atau tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, yaitu orang yang senang melakukan kedagingan. Ya, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dari kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk surga, jauhilah kedagingan dari hidup kita. Ya, ini yang tadi yang saya katakan, bahwa kalau kita hidup dalam tuntunan daging, bahwa kita akan mati 2 kali, hidupnya hanya sekali. Kita hidup sekali di dunia ini, terus kita mati di dunia ini, kemudian kita mati lagi dalam kematian yang kekal. Ya. Tapi kalau kita kalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mati cukup sekali saja, mati di dalam dunia, dan kita ada hidup di dalam dunia, dan kita hidup di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kalau orang-orang yang senang melakukan kedagingan ini, ia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan? Apa enaknya sih ikut Roh Kudus, ya kan? Gua kan nggak bisa ajib-ajib lagi, gua nggak bisa asik-asik lagi dong kalau gitu, ya kan? Gua kan kalau ini kan gua bisa lebih enak kalau hidup dalam daging, ya kan? Ya nanti aja lah, kalau udah dekat-dekat baru bertobat. Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, ya, kalau masih ada waktu, Tuhan izinkan, ya kan, untuk bertobat. Kalau tiba-tiba, ya kan, bahwa setelah firman ini berlangsung, tiba-tiba Tuhan panggil Bapak Ibu, adakah kesempatan untuk bertobat seperti itu? Jadi Bapak Ibu, ambil keputusan sekarang, bertobat, jauhi kedagingan, mari kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu orang yang mau bersyukur. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini adalah kehendak Allah, ya kan? Untuk kita, untuk mau mengucap syukur, untuk berterima kasih. Apapun keadaannya, ya kan? Baik suka maupun duka, kita harus tetap mengucap syukur, ya kan? Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa dari Roh Kudus untuk menjamah kita, dapat memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, amin. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Yaitu kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya kan? Jadi kita harus haus dan lapar. Kita mau mencari terus, ya kan, kehendak Tuhan, ya kan? Kehendak Tuhan di mana? Sudah ada SOP-nya, sudah ada panduannya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu ada di Alkitab. Kita pelajari. Kita harus api roh kita ini harus terus menyala-nyala, menggebu-gebu. Kita menjadi haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan
melalui Roh Kudus akan membentuk kita menjadi sesuatu yang berkenan di hadapannya. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu memiliki kasih Kristus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia akan bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, hiduplah di dalam kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus, ya. Kalau kasih Kristus itu mencerminkan ini, ya kan? Kristus sendiri itu adalah kasih, ya kan? Mari kita hidup di dalam kasih sehingga Roh Kudus juga mau menuntun kita. Pada saat kita memiliki hati kasih, ya kan? Semua akan berjalan melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, kalau kita tidak memiliki hati kasih, Roh Kudus tidak akan bekerja, ya. Roh Kudus tidak akan memimpin, ya kan? Ciri-ciri yang keempat, orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus yaitu tidak gila hormat, tidak saling menantang, dan mendengki. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 25 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah kita saling mendengki, ya kan? Janganlah kita saling itu, kalau kita gila hormat, kita mau oh ya nih kita kasih persembahan biar orang boleh melihat, oh ini siapa kita nih, ya kan? Oh nih karena kita nih kasihnya uangnya besar, ya kan? Atau kita saling apalagi saling mendengki, ya kan? Saling menantang satu dengan yang lain. Misalnya, ajaran lu salah, ajaran gue yang benar, ajaran lu salah, ajaran gue yang benar. Lihat dong nih, makanya gue jemaat gue berkembang, makanya jemaat lu begini, ya kan? Nah, firman Tuhan mengatakan kita jangan saling menantang, kita jangan saling mendengki, kita tidak boleh gila hormat, ya kan? Kalau kita gila hormat, kita saling mendengki, saling menantang, berarti hidup kita tidak dipimpin oleh Roh, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka hindarilah semua hal-hal tersebut, ya. Saling mendengki, gila hormat, saling menyangkal, ya kan? Saling menantang. Nah, itu harus kita hindari. Kemudian ciri-ciri yang kelima. Ciri-ciri yang kelima yaitu menjauh dari keinginan-keinginan daging, ya. Tadi udah dibahas, ya. Tadi dalam ciri-ciri orang yang tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang kesenangannya hidup dalam kedagingan. Nah, ini kebalikannya. Orang yang mau dipimpin berarti orang yang menjauhi dari keinginan daging, ya. Keinginan-keinginan daging itu kita tahu ujung-ujungnya apa? Kematian yang kekal, ya. Sedangkan kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh, maka kehidupan kekal yang menjadi bagian kita. Kemudian ciri yang keenam. Ciri yang keenam, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup dengan iman atau tidak takut untuk memulai. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam
buli-buli itu tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya Bapak Ibu, kita hidup harus walk by faith, not by sight, ya. Kita harus hidup berdasarkan iman, ya kan? Kalau janda ini tadi tidak mau menuruti apa yang dikatakan Elia, yaitu padahal Elia itu berdasarkan dari firman Allah sendiri, Allah yang berfirman untuk mengatakannya. Nah, kalau janda ini tidak merasa, tidak mengingini, kalau tidak mempunyai iman bahwa ini sebenarnya benar-benar Tuhan yang ini, dia tidak akan melangkah, ya kan? Kalau dia tidak akan melangkah, mukjizat itu tidak akan terjadi. Jadi orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh, ya kan, adalah orang yang hidup dengan iman, ya. Dia walk by faith, not by sight, ya. Tidak takut untuk memulai, ya, untuk memulai iman kita. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya. Jadi kita harus hidup dengan iman, ya kan? Makanya Allah akan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Tuntunan roh akan ada, tuntunan Roh Kudus akan ada pada kita. Dia akan Roh Kudus akan memberikan suatu roh yang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Demikian Tuhan firman kali ini. Saya akan coba ya merangkum dari apa yang tadi yang saya sampaikan, yaitu mengapa orang harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu 1, hanya yang berbuah bisa masuk surga. 2, pemahaman kita tentang firman dan kerajaan Allah belum sempurna. 3, mampu menghadapi ujian padang gurun kehidupan. 4, Roh Kudus memerdekakan kita dan menuntun kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang 5, kehendak Tuhan Yesus sendiri untuk kita melaksanakan amanat agung. Ciri-ciri orang yang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus, yang hidupnya berpusat pada diri sendiri. Yang kedua yaitu sedang melakukan kedagingan. Sedangkan untuk ciri-ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus, yaitu orang yang mampu bersyukur, orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki kasih Kristus. Yang keempat, tidak gila hormat, tidak saling menantang, dan tidak saling mendengki. Yang kelima, menjauhi dari keinginan-keinginan daging. Dan yang keenam, hidup dengan iman, ya, tidak takut untuk memulai, karena dia tahu kalau Roh Kudus yang memimpin itu ada sesuatu yang benar. Tidak ada hal-hal yang menakutkan, tidak ada hal-hal yang bertentangan apapun kalau Roh Kudus yang menentukan. Terima kasih Abah, terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau ya Yesus, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun, memimpin mereka dalam setiap sendi-sendi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, siap untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat luar biasa, cinta, perlindungan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pusat manis dengan Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, roh yang melindungi dan membimbing kita akan menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan berkat Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, Engkau ajaib. Tak ada yang tak. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya